Business Networking Dinner sebagai kelanjutan dari tahun lalu. Pada tanggal 11 November kita melakukan acara International Singles Day Celebration yang waktu itu dihadiri kira-kira 90 orang muda-mudi dari 8 organisasi di Surabaya dan sekitarnya. Hari ini lebih luar biasa Ibu Bapak teman-teman semuanya yang hadir di tempat ini beserta dengan senior-senior pimpinan organisasi kita sudah lebih dari 100 orang ini dalam kerjasama dari 9 organisasi, 9 komunitas atau yayasan yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan juga untuk mengembangkan budaya Tionghoa di Surabaya dan di Jawa Timur. Ada 9 organisasi yang bekerja sama dan kita menyelenggarakan acara ini agar muda-mudi kita semua bisa saling kenal, bisa networking bersama, dan juga tentunya kedepannya kita bisa berkarya bersama. Baik, memulai acara kita pada malam hari ini, kita akan memperkenalkan 9 organisasi yang menjadi penyelenggara pada malam hari ini. Pertama-tama kita undang untuk naik ke atas panggung dari Paguyuban Warga Xianyu Indonesia. Ini Xianyu Xiangqin Zhonghui Ketua Harian Muda Mudi Anthony Salim. Teman-teman, tadi waktu kita ngobrol-ngobrol juga banyak yang masih belum tahu ya, kira-kira kegiatan dari komunitas muda mudi ini apa saja. Sebetulnya banyak sekali, tidak hanya misalkan karaoke atau makan-makan atau bakti sosial, tidak, tapi lebih daripada itu. Ada seperti hari ini kegiatan business networking untuk bisa bekerja sama, memajukan bisnis bersama. Ada juga kegiatan sosial. Tadi banyak yang tanya sosialnya seperti apa? Banyak sekali. Ada misalkan baksos, ada juga pembuatan kaki palsu, ada juga donor darah, ada juga pelatihan UMKM, ada juga bantuan hukum, ada juga apalagi beasiswa, pemberian beasiswa untuk teman-teman yang tidak mampu, ada beasiswa untuk pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mungkin hari ini kita tidak bisa mengenal semuanya secara detail, tetapi buat teman-teman yang punya Instagram, organisasi kita yang pertama, Muda Mudi Xianyu, bisa di-follow di @mudamudi.xianyu. Bisa dibuka Instagramnya @mudamudi_xianyou. @mudamudi_xianyou. Nanti teman-teman yang berminat untuk bergabung juga bisa follow Instagramnya, kemudian DM atau chat di sana untuk bisa bergabung. Oke, sudah di-follow semuanya? Yang kedua, kita memperkenalkan Perkumpulan Bakti Sosial Pintu Mas Surabaya atau lebih dikenal dengan nama Jinmen Huikuan. Ada Susin Laoshi,欢迎来到现场. Untuk Instagram komunitas Jinmen ada di Jinmen JINRAN _Surabaya _community. Jinmen _Surabaya _community. Teman-teman juga bisa follow karena setiap organisasi itu karakteristiknya berbeda-beda. Yang ketiga, kita mengundang untuk naik ke atas panggung Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Jawa Timur, Liong Pascariana.请上台. Untuk Instagram PSMTI Jawa Timur ada di @psmti.jatim. @psmti.jatim. Oke? Organisasi yang keempat, Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya atau lebih dikenal dengan nama PMTS. PMTS pada kesempatan hari ini berkenan hadir Ketua Koordinator PMTS Bapak Haji Abdullah Nurawi. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Dan juga Sekretaris Jenderal Bapak Rasmono Sudarjo. Dipersilakan. Untuk Instagramnya PMTS, ini @mudamudi.pmts. @mudamudi.pmts. Ayo di follow ya. @mudamudi.pmts. Berikutnya yang kelima adalah IPTI, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia Jawa Timur. Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia Jawa Timur ini isinya banyak teman-teman yang bergerak di bidang hukum.
ada lawyer, ada notaris. Nah, bisa di follow di @ipti_jawa_timur. @ipti_jawa_timur. Saya undang untuk naik ke atas panggung lengkap dengan gelarnya Gunawan Hartono SHMKN. Please welcome. Berikutnya yang ke-6, Yayasan Fajar Jaya Dharma Sosial Jawa Timur. Yayasan Fajar Jaya Dharma Sosial Jawa Timur yang lebih dikenal dengan nama Fujing. Fujing, silakan naik ke atas panggung. Raymond, Ketua Muda-Mudi Fujing, Raymond, silakan naik ke atas panggung. Untuk Instagramnya @FujingYouth_Surabaya, FUQING Youth Surabaya. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7 adalah Perhimpunan Inti Jawa Timur. Perhimpunan Inti Jawa Timur, kita undang Bapak Poa Anditya, Wakil Ketua Inti Jawa Timur, untuk naik ke atas panggung. Dan juga bisa di follow Instagramnya di Perhimpunan Inti. Perhimpunan Inti. Baik, berikutnya organisasi kita yang ke-8, banyak sekali ya. Dari Muda-Mudi Perkumpulan Hui Tiaoka Surabaya. Muda-Mudi Hui Tiaoka Surabaya dalam kesempatan hari ini berkenan hadir Ketua Umum yang baru saja terpilih, Ketua Umum Perkumpulan Hui Tiaoka Surabaya atau biasanya dikenal dengan nama HK Surabaya, Ibu Elisa Kristiana Li Xiuzhen Zuxi, Xin Shanghai. 接下来呢，第9个单位 organisasi yang ke-9. Organisasi yang ke-9 ada Yayasan Sosial Budaya Surabaya Union Club. Yayasan Sosial Budaya Surabaya Union Club, Sisui Youlin Jijin Hui, dengan Instagramnya Youlin Group, YOULIAN_GROUP, Youlin Group. Bisa di follow. Pada malam hari ini berkenan naik ke atas panggung Jenis Budi Hartono, mewakili Yayasan Sosial Budaya Surabaya Union Club. Inti Jawa Timur atau Masjid Cengho, Bapak Oi Ching Yen, dipersilakan juga untuk naik ke atas panggung. Panitia penyelenggara, Ketua Koordinator Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya, Bapak Haji Abdullah Nur Ali, untuk berkenan menyampaikan 1-2 patah kata. Hadir pada malam hari ini dalam acara networking dinner. Ini acara yang kedua ya, betul ya, yang kedua. Jadi kita berharap acara yang semacam ini yang bisa mendatangkan manfaat. Tidak hanya kita kumpul, makan, terus pulang. Tadi saya juga sudah memberikan satu pesan juga kepada Saudara Iwan, untuk hal yang ini kita perlu membuatkan satu database yang mana masing-masing dari setiap orang yang hadir pada malam hari ini bisa mengetahui bisnisnya masing-masing. Dan nanti kita minta company profile-nya satu-satu dan kita akan masuk di website kita. Jadi bagi siapapun yang akan mencari sesuatu bisnis apapun yang ada di dalam anggota di sini yang semua hadir, ini masih ada 9, mungkin bisa lebih next time-nya ya. Jadi kami berharap mudah-mudahan Purpit mesti diundang, harusnya Purpit ada. Jadi ini nantinya akan terus dapat berkembang, dan saya berharap satu yang saya pesankan kepada semuanya Kupu Cece ini, semua yang hadir pada malam hari ini, bisnis itu adalah kepercayaan. Ini yang sangat penting sekali. Jadi ketika kita mendapatkan kesempatan, jangan sampai kita tidak dapat dipercaya. Ini sangat kunci sekali, karena kita perlu memulai bisnis apapun itu dengan kepercayaan. Ya. Yang kedua, tahun ini bisnis boleh dikatakan tidak baik-baik amat. Maka itu kami berharap dengan berkolaborasi kesempatan ini masih akan bisa lah kita raih, walaupun jumlahnya tidak begitu banyak. Terus terang aja, serangan-serangan dari luar negeri, terutama dari Tiongkok, dari China, itu banyak barang yang betul-betul membanjiri di sini. Bahkan banyak mereka yang sudah buka perusahaan di sini. Maka dari itu
harapan kami di dalam kesempatan pertemuan yang semacam ini, kayak kita perlu betul-betul komunitas ini harus solid, jadi bisa saling membantu satu sama lain. Hal ini masih kami bicarakan kepada Perbik, perkumpulan paguyuban perkumpulan pengusaha Indonesia Tionghoa, yang mana kami juga meminta bagaimana supaya perusahaan-perusahaan yang sudah didirikan oleh lokal yang di sini tidak terhampas dengan adanya masuknya mereka yang ke dalam Indonesia ini. Kalau bisa malah berkolaborasi, kerjasama dan lain sebagainya. Nah, ini masih dalam proses penggodokan. Mudah-mudahan ke depan ini mereka bisa diajak bekerjasama. Maka dari itu kita dalam kesempatan pertemuan ini ke depannya kita tadi ada syarat juga mungkin buat sebuah pameran. Ya, pameran boleh juga, tidak masalah. Dengan sekian banyak anggota kita buat pameran. Ya, nanti mudah-mudahan tempat lokasi kita usahakan dapat dukungan. Jadi supaya semuanya free, nggak bayar. Tetapi betul-betul produknya yang produk kompeten sekali. Sekaligus di dalam kesempatan ini kami banyak koneksi bila Koko CC ini banyak yang merasa ada kesulitan di dalam kepengurusan perizinan dan lain sebagainya, sertifikat halal dan sebagainya, kami bisa membantunya ya tanpa kita tanpa biaya. Tapi kalau biaya yang memang harus dibayar kontribusinya di pemerintah daerah itu yang harus dibayar. Tapi untuk fee jasa semua kita berikan semua. Kita di dalam lembaga keorganisasian ini harus sifatnya membantu. Jadi tidak mencari kesempatan untuk cari cuan ya. Tapi kalau bisnis yang kalian lakukan ini harus cuan. Seperti itu mungkin ya. Setuju ya? Maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Perkumpulan WTOK Surabaya yang juga dosen senior di Universitas Kristen Petra Surabaya. Pada hari ini WTOK Surabaya ini baru pertama kali berkolaborasi dengan kita semua. Mungkin ada kesan-pesan yang mau disampaikan, Bu Elisa, silakan. Mewakili Perkumpulan WTOK Surabaya, mungkin nama WTOK ini susah ya untuk diingat. Pokoknya WTOK ini perkumpulan HK gitu. Mungkin ada yang HK di sini, silakan bergabung dengan kami. Perkumpulan kami ini sudah berdiri 205 tahun. Bisa dibayangkan, berdiri pada tahun 1820, jadi dinasti Qing ya, waktu itu di China. Kami dari WTOK sudah berdiri. Nah, ini satu perkumpulan yang sangat tua, bersejarah, dan juga merupakan satu kebanggaan kami karena perkumpulan ini tidak pernah berpindah alamat. Dari 205 tahun yang lalu sudah ada di sana, di Jalan Selompretan nomor 58. Karena ada prasasti di sana yang membuktikan bahwa perkumpulan ini sudah berdiri sekian lama. Kemarin kebetulan saya dilantik sebagai ketua dan saya merupakan ketua perempuan yang pertama dari perkumpulan itu karena selama ini laki-laki gitu ya. Jadi sekarang harus membuktikan bahwa perempuan nggak kalah kok sama yang laki-laki ya kan? Ya. Cuma memang saya harus mengakui bahwa kita emansipasi memang ya, tetapi saya tetap mempunyai prinsip bahwa perempuan itu bagaimanapun juga double job. Kita nggak bisa cuma ngomong kita mau keluar, kita mau bebas, kita mau berprestasi, itu something different ya. Tapi sebagai ibu rumah tangga, rumah masih nomor satu yang harus diperhatikan. Mempunyai keluarga, mempunyai rumah yang harmonis, yang baik, itu akan menjadi satu yang sangat kuat untuk mendorong suami berprestasi. Ya, jadi laki-laki perlu ada perempuan di belakangnya ya. Tapi saya nggak tahu ya, perempuan di belakangnya ada laki-laki nggak ya? Saling menunjang, saling mendukung itu penting. Saya merasa bahwa dua ini nggak boleh dilepas. Walaupun kita ngomong emansipasi, ya, tapi tetap keluarga adalah nomor satu. Itu pengalaman saya dan juga satu yang menjadi
wejangan karena saya lihat di sini banyak serikandi, banyak Kartininya ya. Jadi saya senang mendengar bahwa banyak perempuan yang sudah mempunyai pendidikan tinggi dan sudah bisa melakukan banyak bisnis di luar, banyak karier yang sangat luar biasa. Presiden aja bisa perempuan kok ya, kenapa kita enggak gitu. Tetapi saya merasa itu penting. Dan yang kedua, karena muda-mudi, saya juga perkenalkan bahwa muda-mudi saya di generasi atau di periode saya memimpin, saya sudah melakukan satu jejak yang baru. Kalau dulu itu namanya Qingyanzu, saya kemarin dalam speech saya juga sharing Qingyanzu, kelihatannya kok muda-muda gitu ya, terlalu muda. Oke, saya ganti menjadi Qingzhuangtuan Rencai Kaifaku. Dan di situ saya akan lebih melihat bahwa seperti Anda yang ada di sini, yang lebih matang gitu loh. Karena sudah cukup mapan di bisnis, di karier, jadi sudah lebih berpotensi untuk mengembangkan perkumpulan. Mengapa saya pikir begitu? Karena banyak sekali perkumpulan itu pengurusnya pada rambut putih sudah ubanan. Jadi apa prospek mereka untuk perkumpulan itu? Apa masa depan mereka kalau tidak ada anak muda? Kemudian ada NIB, kemudian ada pelatihan dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Gak usah khawatir. Nanti setelah acara ini selesai, berikan panitia waktu 2 hari. Berikan panitia waktu 2 hari. Teman-teman semua akan kita masukkan dalam satu WA group. Nah, nanti termasuk rekan-rekan penyelenggara dan juga panitia akan ada di dalam grup tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman memerlukan sesuatu atau mungkin hari ini tidak sempat bertukar Instagram atau bertukar nomor handphone, tetap stay di dalam grup tersebut dan teman-teman akan mendapatkan semua jawabannya. Begitu, setuju ya teman-teman semuanya ya? Jangan leave dari WA group itu karena itu adalah awal dari koneksi kita melalui networking dinner ini. Terima kasih untuk seluruh pimpinan organisasi yang sudah berkenan bekerja sama, berkolaborasi dan support untuk acara ini. Saya Yudhistira dari Wakil Ketua Muda-Mudi PM Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya. Setelah yang di waktu lalu 11-11, kami berhasil membuat acara berkonsep mencari jodoh. Pada hari ini di 33, kami berhasil menghadirkan 80 lebih peserta dalam acara Youth Networking Night yang berkonsep memperluas relasi bisnis. Nama saya Liong Paskariana, saya adalah Wakil Sekretaris dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau biasa dikenal dengan PSMTI. Ya, tujuan kami mengadakan ini kolaborasi adalah untuk mengumpulkan muda-mudi, karena selama ini kan muda-mudi yang dicari kalau nggak cinta, pekerjaan, ya kesenangan. Jadi yang kali ini topik kita adalah pekerjaan, karena kita sebagai muda-mudi kan kita perlu bekerja dan kita butuh relasi bisnis yang bagus, perlu kenalan-kenalan dan kita juga butuh pertemanan yang positif. Jadi ini adalah wadahnya seperti itu. Nama saya Marisa dari Sekretaris Muda-Mudi PWXYI atau Paguyuban Warga Xianyu Indonesia. Saat ini dengan senang sekali kami berkolaborasi dengan saat ini 9 organisasi. Jadi dari kemarin 11 organisasi, pada saat 11-11 7 organisasi, saat ini tambah 2. Yaitu dari yang pertama PWXYI, Paguyuban Warga Xianyu Indonesia, yang kedua dari Yayasan Pintu Mas atau Jinmen, yang ketiga dari PSMTI, yang keempat dari Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya atau PMTS, kemudian Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia atau IPTI Jawa Timur, kemudian Yayasan Fajar Dharma Sosial atau Fujing Jatim, kemudian Perkumpulan Inti Surabaya. Kemudian yang terakhir yaitu kami mendapatkan dia kolaborasi kali ini tambahan dari 2 organisasi, yaitu Yayasan Hui Tiauka Surabaya atau HK. Kemudian yang terakhir adalah Yayasan Sosial Budaya Union. Saat ini jumlah peserta yang datang ke acara hari ini adalah sekitar 80 peserta, berasal dari berbagai macam background, dari jasa, konsultan, manufaktur, dari berbagai bidang juga tentunya, asuransi, toko, distributor, elektronik, dan sebagainya. Perkenalkan, saya Gunawan Hartono, SMKN, selaku Ketua dari IPTI, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, yaitu organisasi sayap dari PSMTI. Dan juga apa peserta yang dapatkan dari acara ini tentu mendapatkan peluang kerja yang baru,
yaitu termasuk juga ada networking yang baru, peluang kerja yang baru, dan juga mungkin ada kesempatan-kesempatan yang bisa didapat dan juga ilmu dan skill yang juga bisa didapat dari peserta-peserta yang lain untuk acara networking ini. Saya Tian dari Perkumpulan Pintu Mas Surabaya. Harapan kami ke depannya untuk acara ini kita bisa akan tetap ada dan rutin karena acara ini sangat bagus bagi anak-anak muda, generasi muda, dan juga sebagai wadah untuk menimba ilmu dan juga relasi dan juga jodoh. Di bidang jasa, silakan masing-masing 1 orang 30 detik untuk memperkenalkan singkat nama, kemudian perusahaan dan juga bergerak di bidang apa? Bergerak di bidang food packaging dan kertas bungkus nasi, terus makan PPK dan sebagainya. Dari Surabaya, tapi rumahnya di Sidoarjo. Jasa saya di bidang MC, mau itu semi formal, informal, atau formal, dari berbagai event. Dan Jadi bidang model tempat sama pelatih. Jadi intinya kalau kalian butuh buat air yang bermasalah, hubungi aku. Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Sesi Kurnia. Saya bergerak di bidang jasa hair salon yang ada di Citraland. Jadi kalau butuh rambutnya biar bagus, itu bisa datang ke salon saya di Malam semuanya, saya Herbiani. Saya bergerak di bidang kargo, biaya kargo, MKLF Forwarding. Jadi kalau butuh untuk ekspor impor ke luar negeri bisa hubungi saya. Ini sekarang kerjanya di jasa konstruksi, kontraktor China State Construction. Jadi dia khusus untuk high-rise building dan juga pabrik-pabrik China. Kita juga melayani investasi dari China, Taiwan, Singapura, Hong Kong. Jadi kebanyakan kliennya PMC. Dari jasa insurance prudensial. Jadi kalau misalkan butuh asuransi bisa hubungi saya ke depannya. Thank you. Halo, saya Samantha. Saya jual bawang di Iwan Comai Hakamoy. Mungkin ada yang tahu ayai susu Desi. Oke, Kang Danu. Thank you. Semua, saya Johan, bergerak di bidang forwarding dan properti lelang area Surabaya. Saya bergerak di bidang jasa electrical security system. Kebetulan saya bergerak di bidang insurance, saya dari Magelang. Saya Nadia, saya bekerja di Rumah Sakit Royal Surabaya, jadinya saya bidang kesehatan. Dan juga untuk baru-baru ini saja saya bekerja sama dengan dog trainer. Jadi kalau yang punya hewan peliharaan mau dilatih bisa Kerja di bidang kontraktor interior, desain sipil juga, dan garden sofa. Saya juga ada peternakan ayam. Mungkin kalau butuh telur bisa saya. Malam, nama saya Rimbo dari Malang. Saya bergerak di bidang limbah non B3. Jadi yang punya pabrik-pabrik makanan bisa saya tampung, bisa pemusnahan saya. Saya asal Medan, baru di Surabaya, dan kebetulan saya bekerja di Roti Aoka yang dinamakan PT Indonesia Bakery Family. Bergerak di bidang financial, ya kan, financial agency owner, ya di asuransi. Kalau family bisnis saya ada di tekstil, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman tahu di sini di Pasar Atum, mini tekstil, ya itu family bisnis. Saya Haryo, Surabaya. Untuk bisnis saya di bidang manufaktur, jadi ada karoseri pembuatan body trap, dan juga yang kedua itu pabrik untuk produksi kertas spesialis di kertas continuous form yang dipakai di mesin. Saya praktisi di Surabaya. Yang punya usaha sendiri. Toko, rumah, booth, mungkin boleh hubungi saya. Wilayah Kabupaten Kediri memiliki pabrik di Sidoarjo dan di Nganjuk. Ya, kita membuat sepatu dari sepatu safety, sepatu militer sampai sepatu olahraga. Saya Elisa Kristiana. Pekerjaan saya rutin, saya dosen di program studi bahasa Mandarin di UK Petra. Saya Rasmono Sudarjo, pensiunan notaris. Sekarang udah hobinya seni, pecinta seni. Ya, saya Turawi, saya di bidang usaha kami di bidang sepatu ya, sama dengan Antonimu.
Jadi ini ya teman ya saingan saya ini. Saya sepatu olahraga dan sepatu sekolah. Akhirnya Andi Waktu. Tadi saya juga ditanya Pak, beberapa teman kenapa ada wanginya? Mas Persatuan Islam Tionghoa Surabaya. Ya, memang dari perkumpulan Puji, saya di bidang homestay dan kontraktor. Bidang Mensani yang mungkin saya Kevin. Saya bergerak di bidang konsultan pajak, audit dan pembukuan. Saya bergerak di bidang pabrik pakaian. Perkenalkan, saya Gunawan Hartono. Saya juga selaku advokat, terutama dalam bidang perusahaan, warisan, dan perkawinan. Teman-teman, nama saya Ivan Arista. Mungkin untuk organisasi, saya aktif di beberapa organisasi muda-mudi seperti PMTS, CNU, Union, kemudian ITI, PSMTI ya. Teman-teman kalau mau aktif berorganisasi bisa menghubungi kita semua yang di depan-depan ini. Banyak sekali event-event dan juga posisi-posisi peran-peran yang teman-teman bisa ikuti sesuai dengan minat teman-teman.